Assalamualaikum Bunda, selamat datang di channel Ibun. Nah Bunda, berhubung sebentar lagi si adek mulai memasuki masa empati, jadi pada video kali ini Ibun mau sharing tentang apa aja yang perlu kita ketahui sebagai tim suksesnya para bayi untuk mereka memasuki masa baru dalam hidupnya, yaitu masa pengenalan pemberian makanan pendamping ASI. Tapi sebelum bahas empati, Ibu mau bahas sedikit tentang 1000 hari pertama kehidupan bayi. Apa itu dan apa sih hubungannya sama empati? Yuk kita bahas. Masa 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari 270 hari selama masa kehamilan dan 730 hari di 2 tahun pertama kehidupan. Dalam rentan waktu tersebut, terbentuklah periode emas kehidupan si kecil. Pada periode kehamilan, Bunda disarankan untuk membentuk gaya hidup sehat, memenuhi asupan nutrisi seimbang, agar dalam jangka panjang bisa mencegah buah hati untuk mengalami kekurangan gizi, tubuh pendek, diabetes, atau obesitas. Pada periode 2 tahun pertama kehidupan, sebaiknya kebutuhan bayi dipenuhi oleh ASI eksklusif di 6 bulan pertama dan dilanjutkan pemberian ASI dan empasi dengan gizi yang seimbang atau bisa juga diberikan susu formula. Stimulasi ini harus dilakukan sejak dini dan berulang-ulang supaya pembentukan antar sel dan saraf otak semakin kuat. Lalu nutrisi, kasih sayang. Untuk kasih sayang yang cukup juga dapat membantu pembentukan saraf otak yang cukup banyak. Lalu kebersihan pada bayi dan peralatan makannya juga sebaiknya Bunda perhatikan ya. Nah, ternyata segitu pentingnya ya Bun untuk kita mengenal periode emas si kecil supaya kita bisa menghindari stunting atau gagal tumbuh pada anak. Pada dasarnya, bayi baru lahir tidak memerlukan asupan apapun selain air susu ibunya. Atau jika ada kendala dari air susu ibunya, biasanya dokter akan menyarankan untuk diberikan susu formula saja, tapi bukan diberikan makanan padat seperti pisang yang dikerok atau dengan nasi yang dipenyet-penyet. Itu tidak disarankan ya Bun, karena masih banyak memang ada beberapa dari saran orang tua yang menggunakan ilmu turun-menurunnya untuk memberikan makanan padat secara dini kepada bayi. Itu sama sekali tidak disarankan ya Bun, karena pencernaan bayi pada saat baru lahir belum siap dan akan berdampak berbahaya untuk bayi. Jadi jika Bunda masih menerima masukan seperti itu, sebaiknya dihindari saja atau diedukasi sebisa mungkin bahwa ASI saja atau susu formula itu cukup untuk bayi baru lahir. Oke Bunda, kita lanjut tentang empati ya. Biasanya di negara berkembang seperti negara kita lah ya, itu masa memulai empati umumnya dimulai pada 6 bulan. Ketika usia bayi sudah 6 bulan, diperbolehkan untuk diberi tambahan makanan pendamping ASI. Tapi kalau di negara berkembang biasanya empati dimulai ketika bayi berusia 4 bulan. Tapi itu pun harus dikonsultasikan dulu ke dokter anaknya ya Bun, karena kondisi bayi masing-masing kan berbeda. Ada beberapa bayi yang memang sudah siap untuk diberikan empati, tapi ada juga yang memang harus menunggu sampai 6 bulan. Di beberapa case memang ada bayi yang
membutuhkan empasi di 4 bulan karena entah berat badannya yang kurang, kurangnya ASI yang diberikan pada ibunya, mungkin karena produksi ASI ibunya yang menurun, atau ibunya bekerja, atau memang ada case-case lain. Biasanya dokter akan menyarankan dicampur dengan susu formula. Tapi jika ASI dan susu formula sudah dicampur, namun untuk grafik pertumbuhan bayi atau berat badan bayinya masih flat atau cenderung menurun, biasanya akan disarankan untuk memulai empasi dini ketika bayi itu berumur 4 bulan, dan itu diperbolehkan sesuai arahan dokter ya Bun. Kalau yang pernah Ibun baca, biasanya empasi yang dimulai 4 bulan itu menunya hanya boleh buah dan sayur saja. Tapi kalau untuk tekstur dan porsinya Ibun kurang paham tentang hal itu, nanti bisa ditanyakan langsung saja ya ke DSA-nya kalau memang Bunda mengalami case seperti itu. Dan kalau di sini Ibun mau bahas untuk yang empasi dimulai pada saat usia 6 bulan, karena dari anak pertama waktu si AA juga itu mulai empasinya di umur 6 bulan. Jadi kita bahas yang 6 bulan ya Bun. Ini Ibun udah coba buatkan slide-nya, kita cek sama-sama ya. Pada usia 6 bulan, ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan energi dan nutrisi bayi. Jadi, pada saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai empasi. Pencernaan bayi sudah siap, termasuk pankreas yang sudah berkembang dengan baik, sehingga sudah mampu mengolah, mencerna, serta menyerap protein, lemak, dan karbohidrat dari bahan makanan selain ASI. Ginjalnya juga sudah berkembang dengan baik, sehingga mampu mengeluarkan sisa produksi metabolisme, termasuk dari bahan makanan yang tinggi protein seperti daging. Perkembangan motorik kasar yang semakin baik. Bayi sudah mulai bisa duduk sendiri, mulai meraih benda yang ada di dekatnya, dan memasukkannya ke dalam mulut sebagai tanda ketertarikannya pada makanan. Jadi gitu ya Bun, kenapa empasi sebaiknya dimulai pada usia 6 bulan. Karena rata-rata kesiapan pencernaan bayi dimulai memang pada saat usia tersebut. Nah, untuk menunya sendiri, biasanya kalau sudah 6 bulan, itu sebaiknya dihindari menu yang buah saja atau sayur saja. Karena untuk buah saja atau sayur saja itu sebaiknya diberikan sebagai makanan selingan aja atau untuk cemilan. Kalau dulu dari zamannya si AA, Ibu memang ngasihnya menu tunggal. Alasannya karena untuk mengetes alergi pada makanan ada atau tidak, dan juga untuk pengenalan rasa. Tapi sebenarnya yang baik itu ternyata untuk awal pemberian empasi pun disarankan langsung menggunakan menu dengan komponen yang lengkap, seperti harus ada karbohidrat, lemak, protein hewani dan nabati, juga mikronutrien yang terdapat pada zinc atau juga pada zat besi. Karena pemberian menu utama itu sebenarnya dibutuhkan sekali oleh bayi, karena pada saat usia 6 bulan ke atas, ASI saja sudah tidak bisa mengcover kebutuhan nutrisi bayi 100% ya Bun. Jadi memang disarankan pemberiannya dengan menu yang lengkap. Komponen empasi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein hewani dan protein nabati, juga mikronutrien yang terdapat pada zat besi dan pada zinc.
Karbohidrat dapat ditemui pada beras putih, kentang, ubi dan singkong, jagung, dan pasta. Sumber lemak bisa diperoleh dari alpukat, keju, yogurt, dan olive oil. Protein bisa didapatkan dari hewani seperti pada dada ayam, ikan salmon, ikan teri, ikan kembung, belut, ceker ayam, dan daging sapi. Dan untuk nabatinya bisa ditemui pada kacang kedelai seperti tahu, tempe, edamame, lalu kacang almond, kacang hijau, dan brokoli. Mikronutrien bisa didapatkan dari zat besi seperti hati ayam atau sapi, daging merah, kerang, salmon, udang, dan kacang merah. Juga bisa didapatkan dari zinc seperti biji wijen, tiram, hati sapi, bawang putih, daging merah, dan jamur. Jadi menu lengkap itu sangat disarankan ya Bun, karena kebutuhan bayi walaupun itu untuk empasi di hari pertamanya memang sudah harus lengkap, terutama untuk kebutuhan zat besinya, karena bayi butuh sekali kebutuhan zat besi, seperti halnya kita yang peran zat besinya sangat penting untuk tubuh kita. Oke Bunda, segitu dulu ya sharing dari Ibun untuk penjelasan tentang pemberian makanan pendamping ASI atau persiapannya, apa saja ilmu yang perlu bunda-bunda ketahui. Karena ini sifatnya sharing, jadi feel free ya Bunda untuk komen di bawah untuk sharing juga mengenai MPASI yang Bunda ketahui, dan untuk mengedukasi seluruh bunda-bunda di dunia ini yang menjadi tim sukses untuk anak-anak kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.